Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 ya melalui live Zoom meeting ya kita akan melaksanakan sosialisasi wisuda Universitas Indonesia Membangun tahun 2022. Ya, insya Allah kita akan dengarkan bersama-sama ya nanti pengarahan dari panitia dan juga acara ya mengenai teknis pelaksanaan acara yang insya Allah akan dilaksanakan pekan depan ya tanggal 29 Oktober ya 2022. Ya, sebelum kita memulai acara ya langsung saja kita marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, calon wisudawan, calon wisudawati yang berbahagia ya, langsung saja kita akan melihat dulu ya susunan acara pada acara sosialisasi wisuda Universitas Indonesia Membangun tahun 2022 ya hari ini hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Baik, yang pertama nanti akan ada pembukaan sudah tadi, kemudian ada sambutan, kemudian yang berikutnya adalah penjelasan dari acara mengenai acara wisudanya seperti apa, termasuk juga nanti akan dijelaskan mengenai informasi pembagian toga ya dan juga undangan. Berikutnya nanti akan dijelaskan juga penjelasan mengenai denah dan juga akses ya, akses masuk ke tempat acara. Kemudian berikutnya ada sesi tanya jawab ya, kemudian terakhir resume dan juga penutupan. Baik, calon wisudawan dan wisudawati ya wisuda Universitas Indonesia Membangun. Ya, marilah kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu acara sambutan ya. Tapi sebelum itu saya mau memberitahukan tata tertib ya dalam sosialisasi ini. Tolong peserta mematikan mikrofon ya supaya acara di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti pada saat sesi tanya jawab ya calon wisudawan wisudawati silakan bisa bertanya langsung ya melalui raise hand ya nanti bisa di unmute ya atau nanti dibantu oleh panitia atau kalau misalkan mau bertanya melalui chat bisa ya langsung melalui grup chat. Oke, langsung saja ya kita dengarkan terlebih dahulu ya sambutan dari Ketua Pelaksana yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Panitia Wisuda Universitas Indonesia Membangun tahun 2022 yang akan dibacakan atau yang akan disampaikan oleh Bapak Suhendar Eskom MM. Kepada Bapak Suhendar dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Saya awali sambutan saya atau saya mewakili Ketua Pelaksana dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara Pak Ridwan yang sudah memberikan kesempatan pada saya mewakili Ketua Pelaksana dari Ketua Pelaksana Wisuda tahun 2022 ini yaitu Pak Dedi yang pada saat ini sedang ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan kepada saya sebagai Sekretaris Pelaksana Wisuda Universitas Inaba tahun 2022. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, dan terima kasih juga ya untuk seluruh peserta wisudawan Universitas Inaba yang berkenan hadir di acara sosialisasi ini. Terima kasih dan saya ucapkan selamat pada teman-teman calon wisudawan yang nanti akan diwisuda pada saat tanggal 29 Oktober 2022 dan terima kasih juga pada seluruh panitia yang sudah melaksanakan sosialisasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, calon wisudawan Universitas Inaba tahun 2022 ini,
alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa acara wisuda pada tahun 2022 ini berbeda dengan acara wisuda tahun 2021, di mana perbedaannya adalah terutama mengenai pembatasan kehadiran wisudawan ya, yang masih dibatasi tahun lalu itu maksimal ya sesuai dengan Perwali itu maksimal hanya sampai 70% terakhir. Dan alhamdulillah kita patut berbahagia, patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada wisuda Universitas Inaba tahun ini tahun 2022 dan sesuai dengan Perwali ya, Perwal atau Peraturan Wali Kota Bandung nomor 106, alhamdulillah venue yang akan kita gunakan itu bisa diikuti atau bisa diisi sebanyak maksimal 100%. Jadi alhamdulillah pada tahun ini Universitas Inaba bisa melaksanakan wisuda tahun 2022 ini secara full offline maaf. Jadi secara full offline dan dilaksanakan di Hotel Haris ya, di Citylink Kota Bandung. Karena itu sekali lagi kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa wisuda kita mudah-mudahan dengan wisuda offline ini Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Baik teman-teman wisudawan, calon wisudawan yang saya banggakan, alhamdulillah tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa pada pagi hari ini sesuai dengan rencana kita yaitu kita akan menyampaikan sosialisasi teknis ya, pelaksanaan wisuda tahun 2022 ini sehingga diharapkan kami sebagai panitia pelaksana bisa menyampaikan teknis pelaksanaan wisuda itu secara detail dari mulai awal sampai dengan pelaksanaannya, sampai dengan nanti berakhirnya acara wisuda itu. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini pelaksanaannya akan mudah, akan lancar dan tidak terkendala. Saya kira itu mungkin sebagai sambutan dari kami sebagai panitia atas nama panitia wisuda Inaba tahun 2022. Mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya yang alhamdulillah yang sudah hadir di acara Zoom meeting ini maupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan nanti informasi yang disampaikan oleh panitia terutama divisi acara agar disimak dengan baik, agar dicermati dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak ada kendala yang tidak berarti. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman panitia wisuda, terutama divisi acara yang bisa melaksanakan sosialisasi ini. Dan juga terima kasih pada seluruh panitia. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan nanti mendapatkan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhendar, Eskom MM, yang telah memberikan sambutannya. Baik, calon wisudawan, wisudawati yang berbahagia, di pagi hari ini langsung saja kita dengarkan ya. Kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu mengenai teknis pelaksanaan acara wisuda ya. Di sini nanti akan dijelaskan mengenai acara wisudanya seperti apa, kemudian teknis pembagian undangan dan juga toga ya bagi teman-teman wisudawan yang belum mendapatkan. Ya, nanti kita akan dengarkan, silakan dicatat tadi seperti Pak Suhendar katakan, tolong dicatat ya, disimak baik-baik penjelasannya supaya nanti pada saat pelaksanaan tidak bingung lagi gitu ya. Tapi kalau nanti ada yang masih kurang jelas silakan ditanyakan. Baik, kita akan dengarkan ya bersama-sama ini teknis ya pelaksanaan acara wisuda yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Alamsyah SMM ya. Kepada Bapak Muhammad Iqbal dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Pak Suhendar yang mewakili Pak Ketua ya Pak Dedi.
Saya izin share materinya ya. Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang akan diwisuda sesaat lagi ya, tinggal 1 minggu lagi dari hari ini. Sebelumnya juga mengingatkan, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Ridwan sebagai MC, bahwa kegiatan sosialisasi ini akan ditayangkan juga atau diupload di akun YouTube-nya Humas. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tidak hadir, walaupun sekarang sih saya lihat di sini ada 300 ya, 336, total wisudawan kita 600, berarti masih ada setengahnya lagi yang belum lihat, bisa disampaikan saja untuk bisa lihat panduannya, sosialisasinya di akun YouTube-nya Humas Inaba. Ini untuk kegiatan wisuda Universitas Inaba ini dilaksanakan di Hotel Haris Convention. Ini agendanya yang akan saya sampaikan pagi ini adalah pertama pelaksanaan wisuda, lalu tata tertib dan susunan acara, dan teknis pelantikannya nanti seperti apa. Kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa tulis dulu di chat, nanti ketika ada sesi tanya jawab bisa langsung dijawab ya. Oke, untuk pelaksanaan wisudanya ini dilaksanakan tadi tempatnya di Haris Hotel and Convention, lokasinya di Festival Citylink Bandung. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhendar juga, kita ada perubahan jumlah tempat lokasi yang tahun-tahun sebelumnya adalah di Trans Studio, sekarang pindah ke Haris Hotel. Ini kenapa kami pindah? Karena alasannya karena ruangan yang Haris Hotel ini lebih luas dan kapasitasnya juga lebih besar. Sebetulnya akses juga nanti bisa disampaikan bisa lebih mudah dan suasana yang sama dengan Trans Luxury Hotel. Di tempat di Haris Hotel and Convention, lokasinya Festival Citylink, alamatnya Jalan Petak ya, Jalan Terusan Pasir Koja nomor 241. Pelaksananya Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, waktunya mulai jam 7. Jam 7 itu penerimaan. Jadi bisa datang sebelumnya juga, misalkan setengah 7 udah masuk juga, kita udah dipersilakan. Tapi mulai acaranya kurang lebih jam 8. Tapi harapan kami untuk wisudawan tidak terlambat gitu. Jadi diusahakan datang sebelum jam 8. Ini selesai kurang lebih sampai dengan selesai sekali itu setengah 2. Cuman kalau misalkan ini nanti lihat susunan acaranya seperti apa. Nah, untuk petanya ya, untuk Haris Hotel ini posisinya di Jalan Petak. Kalau misalkan yang dari Jakarta aksesnya bisa lewat Pasir Koja, tol Pasir Koja. Nanti lurus terus, nanti ada perempatan perlimaan sebenarnya di sini, bisa belok kanan, nanti ada putaran, ada putar masuk ke Haris Hotelnya atau Festival Citylink. Jadi kalau dari Jakarta posisi lebih baik sarankan tolnya keluar tol Pasir Koja. Kalau misalkan yang dari Bandung di sini bisa akses lewat Soekarno-Hatta, bisa lewat Laswi, terus Jalan Petak, BKR dan lain-lain, atau lewat Sudirman juga bisa. Nah, akses map ini kalian juga udah punya aplikasinya di handphone, Google Maps saja, jadi bisa langsung ketik ke Hotel Haris Convention di Festival Citylink. Ini tampilan gedungnya yang sebelah kiri, jadi nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Rido untuk aksesnya. Saya menjelaskan gedungnya adalah yang seperti ini. Untuk pertanyaan mengenai ini silakan nanti dicatat dulu. Nah, untuk pelaksanaan wisudanya, total wisudawan yang akan dilantik tanggal 29 Oktober ini adalah 604 orang. Ini terdiri dari manajemen sebanyak 288 wisudawan, akuntansi 178 wisudawan, sistem informasi ada 110 wisudawan, sistem komputer ada 11 orang wisudawan, dan magister manajemen ada 17 wisudawan. Di sini orasi 5 nanti disampaikan oleh Bapak Muhammad Baidowi, nanti terkait dengan tema wisuda kita juga. Lalu undangan yang hadir di sini nanti dari tamu undangan dari kampus, dari Universitas Indonesia Membangun, ada beberapa tamu undangan, lalu wisudawan plus 2 pendamping.
Jadi satu undangan wisudawan itu plus 2 pendamping. Di luar itu ada diperkenankan memesan atau membeli ya. Saya kurang tahu, untuk pendamping tambahan. Itu silakan hubungi panitia yang pendaftaran. Usia pendamping, ini catatan ya. Usia pendamping minimal 15 tahun, minimal 15 tahun. Jadi karena ini acaranya formal, diharapkan yang sudah paham untuk tata tertib. Jadi minimal pendamping usianya 15 tahun. Untuk sebelum pelaksanaan wisuda tanggal 29, sebelumnya para wisudawan, calon-calon wisudawan ini dapat mengambil perangkat perlengkapan wisuda di kampus Inaba. Kalau untuk yang di Bandung, itu kampus Bandung ya, yang di Soekarno-Hatta, tanggal pelaksanaannya bisa dilakukan tanggal 26 Oktober 2022. Pukul 10 sampai 18. Jadi silakan dilakukan di ruang C13, PIC-nya Bapak Danang. Tanggal 25 tuh hari apa? Senin. Senin, Selasa kalau nggak salah. Selasa tanggal 25 sampai tanggal 26 pun itu ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan saja. Misal terkait teknis pengambilan. Perlengkapan toganya itu satu paket, jadi tinggal datang bawa bukti atau memperlihatkan bukti bayar, lalu mengambil perangkat wisuda, dan ini wajib karena undangannya harus dibawa pada saat wisuda. Jadi pembagian undangan untuk para pendamping wisudawan pun adanya pada saat ini, tanggal 25 atau 26. Jadi itu untuk yang kampus Bandung, sedangkan untuk kampus Jakarta dilaksanakan tanggal 26 dan 27 Oktober, jam 10 sampai jam 4, 16.00. Ini PIC-nya Ibu Rini yang di Jakarta ya. Itu untuk praktis pengambilan toga dan pelengkapan wisudanya. Dan bagi ada mungkin para wisudawan yang sudah mendapatkan toga dan map, nanti mapnya dibawa lagi, map ijazah dibawa kembali pada saat pengambilan perlengkapan wisuda lainnya. Jadi dia mapnya yang sebelumnya dibawa pada saat pengambilan toga apabila perlengkapan wisuda. Apabila wisudawan yang sudah mendapatkan toga dan map ijazahnya dibawa kembali saat pengambilan perlengkapan wisuda lainnya. Ini wajib ya untuk diambil perlengkapan wisudawanya. Oke, itu teknis pengambilan, tanggal-tanggalnya dicatat aja. Untuk yang wisudawan yang di Bandung tanggal 25 sampai tanggal 26, 25 dan 26. Untuk yang kampus Jakarta 26 dan 27 Oktober. Nah, lalu tata tertib wisuda tahun 2022 pada saat pelaksanaannya tanggal 29 Oktober, tata tertibnya tetap mengikuti protokol kesehatan, jadi siapkan membawa masker, terus nanti ada antri juga menjaga jarak, terus siapkan sanitizer. Ini sebagai protokol kesehatan yang dilakukan di wisuda 2022 ini. Dan nanti pada saat pelantikan masker boleh dibuka, jadi masker digunakan di bawah saja. Maskernya di bawah saja, tapi pada saat pelantikan karena nanti ada foto boleh diperkenankan untuk dibuka. Lalu yang kedua, tata tertibnya atau disarankan oleh kami adalah sarapan sebelum acara, karena ini kita pelaksanaan cukup panjang dari jam 8 sampai jam 1 lah anggaplah. Itu disarankan untuk sarapan sebelumnya atau ngemil-ngemil sebelumnya. Lalu yang berikutnya, tidak diperkenankan berpindah-pindah tempat duduk ya. Tempat duduknya ditentukan oleh panitia karena itu terkait sama nanti pelantikan. Jadi ketika sudah diperoleh tempat duduknya nomor berapa, nanti tidak boleh pindah-pindah. Walaupun teman kalian ada di seberang sana, nggak boleh pindah. Karena ini terkait sama pelantikan. Ketika nanti nama kalian dipanggil, terus ditayangkan profil kaliannya, terus orangnya bukan kalian, kan itu berarti. Jadi jangan pindah-pindah tempat duduk. Lalu yang berikutnya, boleh bawa handphone, tapi kondisi dalam mode gitar dan tidak menggunakan flash. Jadi boleh bawa handphone untuk mendokumentasikan kegiatan. Untuk acara-acara yang formal sifatnya, untuk misalkan pada saat kedatangan senatnya datang, atau pada saat penyanyian Indonesia Raya, atau terkait baca doa dan lain sebagainya, itu formal, disarankan tidak mengambil gambar. Tapi kalau misalkan
untuk pada saat pelantikan ini temannya lagi naik mau motoin itu dipersilakan, tapi modenya getar dan tidak menggunakan flash. Lalu pakaian yang digunakan untuk wanita itu kebaya ya, dan untuk laki-laki jas, diusahakan untuk jas, walaupun nanti ketutupan lagi sebetulnya dengan toga. Tapi untuk sepatu disesuaikan aja. Sebetulnya kalau pakai heels yang terlalu tinggi juga kasihan jalannya, akan kesusahan gitu. Disesuaikan saja gitu, yang nyamannya yang gimana. Bahkan sebenarnya pakai flat shoes juga nggak masalah, yang penting cocok. Lalu tali toga, nanti tali toganya berada di sebelah kiri kalian. Kalung wisudawannya dipakai di luar toga. Nah ini kalung tali toga dibawa, jangan sampai tidak dibawa pada saat tanggal 29. Lalu bawaan lainnya adalah undangan dan handphone, silakan yang tadi. Tapi tidak boleh membawa makanan minuman ke dalam ruangan dan tas ransel. Tas ransel barangkali ada yang pakai tas atau pakai bawaan yang berat, itu nanti kami akan sediakan tempat penyimpanan. Jadi nanti disimpan di luar, tapi ketika udah masuk gedung, tas dan bawaan yang besar tidak dibawa. Yang dibawa hanya badan, terus pakai baju toga, kalung, lalu benda-benda yang kecil, bawa permen itu boleh. Bawa permen dan lain benda-benda yang kecil, yang tidak yang besar. Ini tata tertib wisuda tahun 2022. Berikutnya untuk susunan acara, kami tidak bisa sampaikan secara detail karena susunan acara itu yang kebutuhan panitia. Wisudawan hanya perlu tahu kapan datang, kapan selesai, dan urutannya. Urutannya di sini penerimaan tamu mulai jam 7, mungkin pembukaan dimulai jam 8. Pembacaan doa di sana, laporan rektor, terus ada sambutan-sambutan, terus akan ada orasi ilmiah ya, dan pelantikan wisudawan terbaik itu jam 9:30. Lalu mulai pelantikan wisudawan itu karena orasi ilmiah kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Orasi pelantikan wisudawan 2002 mulai jam 10:50. Itu dimulai dari magister manajemen, akuntansi, sistem informasi, manajemen, lalu sistem komputer. Setelah itu selesai pelantikan wisudawan 2022, dilakukan pembacaan janji wisudawan, lalu ada persembahan lagu dari Inaba Choir. Dan setelah itu senat keluar, penutupan senat keluar, lalu ada persembahan lagu. Mulai jam 12:35, jadi kurang lebih jam 1 sudah selesai. Dan ini barangkali nanti ya konsepnya ketika acara sudah dimulai jam 8 udah panitia, tamu undangan, baca sambutan, doa dan lain-lain sudah siap. Wisudawan mungkin ada yang terlambat gitu. Kalau misalnya wisudawan terlambat nanti diarahkan oleh panitia. Jadi kalau ketika kalian datang terlambat jam 8:30 acara udah mulai, kalian akan diperbolehkan masuk sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di dalam. Jadi supaya tidak mengganggu acaranya gitu ya. Jadi aksesnya nanti ditahan dulu mungkin di luar sampai dengan misalkan ada pembacaan doa selesai, nanti baru disilakan untuk masuk. Jadi masuknya disesuaikan oleh panitia di lapangan. Lalu untuk pelantikan udah, tadi orasi ilmiah udah, wisuda terbaik sudah. Nah ini untuk kita akan ada gladi resik sebenarnya tanggal 28 ya, tapi bukan untuk seluruhnya. Jadi untuk para wisudawan terbaik nanti diinformasikan untuk datang ikut di gladi resiknya tanggal 28. Begitu. Untuk contoh teknis pelantikan juga kalian bisa lihat YouTube channelnya Humas Inaba untuk pelantikan tahun 2021 kemarin. Seperti apa sih teknisnya, nanti juga ada penjelasan terkait itu ya. Nah ini, teknis pelantikan yang pertama, pastikan nomor tempat duduknya sudah sesuai karena pemanggilan nama dan profil yang muncul di layar di Videotron nanti itu harus sesuai dengan nama pemanggilannya. Jadi nanti pasti dari panitia akan dibariskan ketika namanya disebut oleh MC, profilnya muncul, panitia akan menanyakan lagi ke yang bersangkutan yang baris apakah namanya yang itu atau bukan. Jadi kalau misalkan namanya bukan, jangan langsung maju. Jadi
pastikan dulu namanya sudah benar yang disebut atau yang ditampilkan di layar, baru naik. Jadi pastiin pertama nomor tempat duduknya sudah sesuai. Terus yang kedua pastiin tali toga berada di sebelah kiri. Nah, lalu untuk pelantikan arah jalan lain sebagainya, kalian tinggal ikuti aja panitia, arahan panitia. Disuruh berdiri, disuruh jalan-jalan, disuruh kembali. Itu kami ada 8 panitia yang ada di lapangan ya. Nah, untuk contoh pelantikannya tadi bisa dilihat di YouTube-nya Humas Inaba ya, bisa dicek untuk yang wisuda tahun 2021 kemarin. Nah, ini untuk foto pelantikan dilaksanakan 3 kali, akan dilakukan 3 kali. Jadi kalian boleh tadi ketika akan pelantikan boleh buka masker, tapi tidak akan berjabatan tangan, tidak berjabatan tangan ya. Jadi berjabatannya via daring gitu, jarak jauh. Ini jarak jauh. Jadi nanti itu fotonya ada 3. Yang pertama ketika pemberian map wisuda oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Ibu Erna. Lalu pemindahan tali toga yang dilakukan oleh Rektor Universitas Indonesia Membangun oleh Bapak Dr. Mukti Ali. Dan yang setelah di depan, itu pelantikan di depan, berikutnya kalian ke booth foto yang ada di dalam gedung, itu foto sendiri. Di booth fotonya itu foto wisudawan sendiri. Jadi ada 3 foto yang kalian akan peroleh pada saat pada wisuda lainnya. Ini bukan dengan orang tua. Jadi kalau misalkan nanti yang dengan orang tua, dengan pendamping dan lain-lain, silakan diatur sendiri oleh masing-masing wisudawan. Apakah di luar atau saya nggak tahu deh. Di sana sediain buat foto dengan orang tua atau tidak ya. Cuma nanti bisa kalau misalkan di sana ada, bisa lakukan di sana juga. Ini booth foto pelantikan 3 kali. Nah, itu mungkin untuk dari teknis pelaksanaan wisuda. Saya ingatkan lagi, mulainya kita menerimanya jam 7, mulai acara jam 8. Dipastikan sebelum jam 8 sudah ada. Kalian nanti diarahkan nanti ikutin akses yang dipandu sama Pak Rido. Setelah ini, terus setelah masuk, ikutin aja acaranya. Ketika sudah selesai pun, itu pada saat selesai ya, didahulukan yang pendamping dulu keluar. Jadi supaya keluarnya rapi, itu tertata. Yang wisudawan berhenti dulu, diam dulu di tempat sambil dengerin persembahan, sedangkan para pendamping sudah berdiri dan keluar duluan. Jadi teknis keluarnya pun akan diatur gitu. Jadi supaya keluarnya tidak berbarengan semua. Jadi para orang tua dan atau pendamping dulu yang keluar, baru setelah itu persembahan selesai, baru wisudawan keluar. Nah, situ acara sudah selesai. Mungkin itu dari saya. Barangkali saya sampaikan lagi ke MC ya. Silakan. Baik, terima kasih ya Bapak Muhammad Iqbal Alamsyah atas penjelasannya mengenai teknis acara. Nanti ya, sabar nih, udah banyak yang bertanya di kolom chat. Saya sudah catat beberapa, juga dibantu oleh tim acara. Nanti ada bagiannya ya, ada sesinya. Kita lanjutkan dulu ya, teknis pelaksanaan akses masuk ya. Ini penjelasan mengenai denah, lokasi, dan juga bagaimana akses masuk ke tempat kegiatan acara yang nanti akan dibacakan atau dijelaskan oleh Bapak Ridho Riyadi Akbar, SEMBA. Ya, kepada Pak Ridho, kita persilakan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk hari ini saya akan membahas tentang akses masuk hotel nantinya bagi wisudawan yang akan wisuda di tanggal 29. Nah, kita bertepatan tadi setelah penjelasan Pak Iqbal di Hotel Haris Citylink Convention Hall. Di sini bagi yang sudah orang Bandung mungkin sudah akrab mungkin beberapa dengan Citylink, Mall Citylink. Nah, tapi ada teman-teman kita yang dari Jakarta juga belum tahu. Di sini ada gambaran video, nantinya bisa kalian buka juga nantinya di YouTube Humas Inaba untuk akses masuknya. Nah, sebelum itu kita putar dulu videonya sambil saya jelaskan.
Oke, nanti ketika kalian masuk ke dalam gerbang awal tadi, jangan lupa lihat sign ini, masuknya ke arah Festival Citylink atau lobby mall. Arahnya ke kanan ya, nanti di sini. Sign-nya ada banget. Nanti langsung belok ke kanan. Nah, di sini nanti arah di depan kita ini adalah lobby mall, di mana lobby mall ini masih terus berjalan. Mungkin di sudut sini kalian melihat ada lambang Jeko. Nah, kita jalannya lurus terus sampai ke arah sana. Oke, nanti kalau yang membawa kendaraan bermobil, nah nanti arah parkirnya ada di samping Jeko tadi, belok kiri. Nah, yang bawa motor masuknya juga di bagian samping juga. Nah, kalian bisa lihat di sini ada jalur motor di sebelah kanan, ada jalur untuk mobil 2 di sebelah kiri. Nanti kalian lurus saja dari jalan ini sampai ke belakang ada belokan kiri yang dimana nantinya akan diarahkan, ada juga satpam dari Citylink atau dari Hotel Haris yang nanti mengarahkan ke arah Convention Hall. Oke. Nah, poinnya di sini. Nanti semuanya untuk para wisudawan ada di lantai 3. Nah, lantai 3. Nanti pas ketika ada arahan dari bawah, dari satpam, dari Hotel Haris, nanti mengarahkan kita sampai ke lantai 3, di mana di lantai 3 tersebut tempat parkiran para wisudawan nantinya. Nah, untuk yang membawa kendaraan bermobil. Sedangkan kalau untuk yang menggunakan akses motor, nanti ada di bagian belakang, nanti tinggal mengikuti arah dari jalur motor tadi. Nah, cuman agak berbeda karena prosesi kita ada di lantai 3 acaranya. Jadi kalau yang membawa mobil akan aksesnya bisa lebih langsung ke tempatnya. Nanti setelah lantai 3 di sini ada tempat untuk masuk. Nah, di situ juga nanti ada petugas, di situ juga ada nantinya mini cafe yang nantinya di mana kalian akan dicek terlebih dahulu. Yang bawa undangan, nanti persyaratnya saya kasih tahu di bagian bawahnya. Nah, nanti di sini ada petugas kami yang akan menjaga untuk ngecek wisudawan yang akan masuk. Oke, dari eskalator tadi nanti kalian melihat aja ke arah kiri, sebelah kiri, karena di depan kanan nanti ada gym. Ya. Nah, tapi kita harus melihat ke arah kiri sampai kelihatan tulisan yang ada di depan kita ini ada tulisan Haris Hotel Convention. Nah, nanti dari tulisan itu tinggal lurus saja. Nah, nanti di sini ada penerima tamu yang nantinya akan ngecek kembali para wisudawan yang datang dan pendampingnya. Nah, di dalam itu adalah convention hall untuk Hotel Haris yang dimana nanti akan diarahkan oleh petugas juga untuk langsung masuk ke dalam convention.
Oke. Nah, itu tadi untuk gambaran akses masuk dari Hotel Haris. Nah, nanti kalau di dalam, nah ini jalur masuk, di mana jalur masuk convention hall tadi, nanti kalian masuk dari sini, arahnya ke kanan ini, nanti ada meja registrasi di sini. Nah, nanti kalian akan bisa milih yang kanan atau milih yang kiri, nanti disesuaikan saja. Nah, nanti masuknya baru ke sini, ke arah convention hall setelah meja registrasi, nah tinggal masuk ke bagian dalam. Nah, kalau setelah itu yang perlu diperhatikan adalah saya sampaikan di sini untuk yang membawa kendaraan bermobil, nah jangan lupa untuk diharapkan untuk membawa imaninya atau e-tolnya, karena pembayaran parkir di sana untuk mobil menggunakan non tunai. Nah, jadi diharapkan membawa kendaraan bermobil harus punya imani atau e-tol. Walaupun nanti ada berbagai akses, nah akses yang kita masuk tetap kalau yang pakai mobil tetap harus ada imani atau e-tol dipersiapkan. Nah, jadi kalau misalnya nggak punya imani atau e-tol, mungkin tidak akan bisa untuk masuk ke parkiran. Nah, untuk kendaraan bermotor, kalau yang membawa kendaraan bermotor itu masih bisa untuk pembayaran tunai. Kalau untuk yang bawa kendaraan motor. Nah, yang kedua untuk menggunakan kendaraan online atau misalnya nanti pakai Gojek atau misalkan pakai Grab gitu. Nah, kalian bisa drop off-nya langsung di lantai parkiran 3A. Nah, langsung naik aja di lantai 3A, nanti drop off langsung di depan tempat tadi, tempat kaca tadi di lantai 3A. Nah, nanti juga ada petugas kami di lantai 3 yang akan mengarahkan kalau misalnya ada yang drop off. Lewatnya akan lewat mana nanti juga diarahkan juga teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau misalkan online-nya misalkan tidak memiliki tunai, nantinya mau tidak mau nanti di lobi depan tadi di awal untuk turunnya. Cuman aksesnya akan lebih jauh. Nah, cuman kalau misalkan dia punya nantinya e-tol, kalau kalian punya imani, nanti bisa langsung mengakses ke lantai 3A. Nah, yang tiga nanti pas ketika masuk, pastikan perlengkapan atau atribut dan lainnya sudah dipersiapkan, karena setelah masuk tidak diperbolehkan untuk keluar kembali. Misalkan tiba-tiba handphone lupa di mobil misalkan, terus habis itu balik, nah itu tidak dipersilahkan. Diharapkan sudah semuanya dibawa, sudah semuanya yang dibutuhkan untuk wisuda sudah ada di dalam gitu. Nah, terus habis itu usahakan nanti ketika masuk wisudawan dan pendamping wisuda masuknya berbarengan, diusahakan. Nah, atau harus menunjukkan undangan wisuda. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman orang tuanya di belakang misalkan, atau kasih aja undangannya ke orang tua. Nah, yang wisudawan sudah siap aja dengan baju dan toga. Nah, nanti biar orang tuanya masuk dengan undangan. Tapi kalau misalkan bagusnya bareng wisudawan dan pendamping wisuda nanti masuknya. Karena akan dicek melalui undangan tadi untuk pas masuk. Nah, untuk yang kelima, seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, bahwasanya wajib menggunakan masker langsung. Nah, yang keenam, ke dalam ruangan wisuda seperti tas ransel. Kalau masih tas-tas kecil, tas-tas yang tidak menghabiskan space yang banyak, itu masih akan diperbolehkan dan masih dipersilahkan. Tapi udah ukurannya sangat membatasi karena tempat duduk kita juga jaraknya mepet, nanti akan susah. Jadi yang bisa dipegang sama tangan aja, kayak pouch misalkan bisa dipegang sama tangan, mungkin tote bag jangan banyak isinya, jadi seminimalisir mungkin gitu, jangan berlebihan. Oke, sebelum itu kalau misalkan untuk informasi lebih atau nonton video tadi atau nanti nonton acara ini lagi, bisa di Humas Inaba, di YouTube-nya Humas Inaba, tinggal klik aja Humas Inaba, alur masuk juga ada di sana. Oke, teman-teman semuanya, sebelum itu saya kembalikan kepada Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Ridho atas penjelasannya mengenai tadi denah ya, dan juga akses masuk. Nah, ini udah banyak ya yang bertanya di kolom chat ternyata ya. Nah, tapi saya mau bagi dulu nih ya ke dalam beberapa sesi. Untuk yang pertama, sesi yang pertama kita bagi dulu untuk 3 penanya dulu. Ya, di sini
ada beberapa pertanyaan ya, mungkin yang saya catat ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya, coba kita lihat dulu. Ini yang pertama, apakah pendamping boleh bawa anak kecil? Ya, ini mungkin bisa dijawab mungkin Pak Iqbal. Oke, ini saya akan share ya di chat room, share materi yang tadi saya sampaikan supaya pertanyaannya sebenarnya sudah dijelaskan di sana. Pertama, untuk anak-anak kecil tidak diperkenankan, minimal itu 15 tahun karena ini acara formal, bukan undangan kawinan yang boleh ada anak-anak sebetulnya, karena ini acara formal. Jadi mungkin anak-anak yang masih bayi atau balita atau yang masih kecil bisa dititipkan dulu. Tadi juga menambahkan dari Pak Rido ya, teknisnya gini, kawan-kawan. Jadi mall itu dibuka mulai jam 10 kalau nggak salah. Saya nggak salah tuh jam 10, setengah 10 tuh mall dibuka. Jadi anak-anak di sana juga fasilitas banyak kok. Jadi mungkin buat wisudawan dan pendamping bisa berangkat duluan, tapi nanti yang anak-anak bisa menyusul jam ketika siang. Jadi ketika udah selesai, mall akses di atas tuh dibuka juga ke mall. Jadi festival Citylink itu berdempetan dengan XX1 kan, ada XX1 dan akses ke mall. Jadi untuk buat wisudawan bisa keluar lewat mall pada saat selesai. Cuman di awal pagi jam 7 itu masih aksesnya masih ditutup. Jadi aksesnya cuma tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Rido. Jadi untuk anak-anak saya sih tidak ada penitipan anak juga di sana. Jadi lebih baik tidak dibawa atau memang ada yang menemani di luar sampai dengan mallnya dibuka baru bisa masuk mall. Seperti itu untuk anak-anak mungkin Pak Ridwan ya. Oke, jadi sudah jelas ya. Jadi di 15 tahun ya, 15 tahun itu belum boleh. Ya kalau di bawah itu ya silakan di luar dulu katanya ya, di luar dulu, nanti kalau udah dibuka mallnya boleh dong ya, boleh silakan. Kemudian ini nih terkait dengan toga nih Pak Iqbal, terkait dengan toga ya ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya mengenai toga nih, pembagian toga tadi di tanggal 25 sampai 26 ya. 6 untuk di Bandung ya. 6 untuk yang Bandung, kemudian 25, 26, 27 untuk yang di Jakarta. Ini bisa diwakilkan nggak nih Pak Iqbal? Kemudian tadi sebelum tanggal itu apa boleh, apa tidak nih? Kan 25, 26 ya atau 26, 27 sebelum itu boleh nggak dia ngambil ya, Pak Iqbal? Oke. Kalau misalkan untuk yang 25 saya punten 25 itu hari Senin atau hari Selasa ya? Pak Ridwan. Tanggal 25 Selasa ya? Sebentar, 25 Selasa, Pak. 25 itu hari Selasa. Ya. Oke. Untuk pengambilan perangkat wisuda itu saya sih sarankannya setelah di tanggal 25 ya, tanggal 25, 26 di Jakarta, 26, 27. Kenapa? Karena kita kan harus persiapan dulu nih. Dari beberapa vendor kita gabungkan supaya tinggal dibawa saja oleh wisudawan. Jadi mulai diambilnya ketika tanggal pengambilan tanggal 25 ke atas, tanggal 25, 26. Terus yang buat Jakarta 26, 27 karena kita harus ngirim dari Bandung ke Jakarta dulu. Jadi kalau misalkan kalian datang sebelum pembukaan itu barangnya mungkin belum siap ya. Takutnya nanti ada yang kurang-kurang. Kan tidak diharapkan misalkan kalungnya nggak ada dan lain sebagainya. Jadi itu. Cuman kalau misalkan untuk diambilkan di waktu kalau untuk diambil, mungkin nanti Pak Danang bisa bantu dijawab ya di sini. Sepengetahuan saya sih bisa. Yang penting dilihatin bukti bayarnya dan siapa mahasiswanya. Dan ini bentuknya undangan ya, bukan WhatsApp grup undangannya, tapi undangannya benar-benar bentuknya kertas. Fisik ya. Fisik. Jadi nanti ke sana tuh dilihatin undangannya, terus ada mekanisme buat makanannya. Jadi undangannya memang harus datang ke kampus, untuk yang di Bandung di kampus Bandung, untuk Jakarta kampus Jakarta untuk ngambil undangan tersebut. Kalau misalkan tanpa undangan tersebut terus datang ke wisuda tanggal 29, nanti tidak diperkenankan masuk oleh penerima tamu. Khususnya jadi akhirnya memang harus dibawa. Untuk kewakilannya bisa diwakilkan atau enggak nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Danang, cuman setahu saya sih masih bisa. Yang penting membawa bukti bayar dan menyebutkan nama wisudawannya. Itu mungkin ya. Ya. Oke, jadi tadi juga sekaligus ya menjawab pertanyaan apakah harus dibawa tuh bukti pembayarannya, kalau hilang gimana? Nanti dikonfirmasi ya. Nanti bisa dikonfirmasi pada saat mau mengambil. Cuman memang tadi sebelum tanggal itu diharapkan jangan dulu ambil ya, karena di situ kan
di dalam nanti yang diambil itu ada beberapa poin ya, Pak Iqbal ya, ada beberapa barang, jadi nggak cuma satu. Nah ini kan ready-nya dari tanggal 25, jadi kalau di tanggal 24, kalau masing-masing takutnya ada yang nggak ke bawah nih. Jadi nanti kalau nggak bisa, nggak berhalangan hadir, ya silakan boleh diwakilkan mungkin ya Pak Iqbal ya, nanti diwakilkan, nanti teknisnya mungkin kita bisa ngobrol nih dengan Pak Danang mungkin ya, kalau di sini ada Pak Danang. Oke, itu mungkin kemudian. Nah, ini juga banyak nih yang bertanya mengenai vaksin nih, Pak Iqbal. Tadi disebutkan belum ada keterangan lebih lanjut nih mengenai vaksin nih, Pak. Nah, untuk vaksin sendiri apakah harus booster ketiga berarti ya, atau boleh kedua dengan ditambah swab test atau bagaimana, Pak? Nih, tadi ada yang bertanya juga. Mengenai kegiatan ini, mengenai kegiatan ini kan kita ikutan aturan dari pemerintah ya, untuk mengadakan kegiatan ini minimal vaksin 3. Udah vaksin booster yang 3 nih. Minimalnya vaksinnya sudah 3 dan jika tidak boleh menggunakan swab test. Jadi itu yang diarahkan atau disarankan, bukan diwajibkan dilakukan oleh para wisudawan. Nah, untuk ketentuannya seperti itu. Jadi kalau misalkan orang tuanya ada yang memang nggak mau divaksin kemarin, berarti ya udah lakukan aja tes swab test. Swab test sekarang udah ada di mana-mana ya. Bagi yang sudah ada ya tinggal tunjukkan saja vaksinnya nanti, vaksin boosternya seperti apa. Itu sih. Karena aturannya kita ngikutin aturan dari Pemkot Bandung. Jadi kegiatannya boleh dilaksanakan sampai 100%, tapi sudah harus vaksin booster. Seperti itu mungkin Pak Ridwan. Oke. Sertifikat vaksinnya nggak perlu ditunjukin, Pak? Nggak perlu ya? Di handphone aja kan ya? Di handphone nanti ada Peduli Lindungi ya? Di handphone bisa disiapkan gitu di handphone masing-masing. Oke. Oke, itu ya teman-teman, vaksin, mengenai vaksin. Kemudian berikutnya nih, kita ke kendaraan umum, Pak. Ada nggak yang disediakan kendaraan umum ya? Maksudnya kendaraan yang disiapkan, ternyata nggak ada ya sepertinya ya. Jadi masing-masing wisudawan wisudawati ya pergi sendiri ya, berarti ya, di apa namanya, kita tidak menyediakan dari pihak kampus. Kemudian ini saya bantu jawab juga ya Pak Iqbal, barangkali sudah terjawab. Terus juga tas kecil tadi sudah dijawab ya oleh Pak Rido, boleh ya tas kecil mungkin kayak tote bag atau juga apa namanya ya, pokoknya nggak bukan tas ransel ya Pak Iqbal ya. Boleh, masih boleh kalau tas kecil masih boleh ya. Yang nggak boleh itu tas gendong. Kalau tas kecil yang apa namanya buat wanita tuh. Tote bag ya, tote bag biasanya tuh. Bukan, ada nama istilahnya tas jinjing lah gitu. Tas jinjing itu boleh, karena kan perlengkapan wanita banyak ya. Tapi laki-laki sih saya nggak sarankan buat bawa tas jinjing ya. Yeah. Jadi disimpan aja. Nah, kalau untuk tas jinjing masih bisa, cuman karena supaya tidak mengganggu akses jalan aja. Jadi tas yang besar, barang-barang yang besar tidak dibawa ke dalam. Tapi tas jinjing masih bisa. Saya lupa namanya apa ya. Oke. Ya, berikutnya ini mengenai ijazah nih. Mungkin ada yang salah kaprah ya mengenai ijazah, Pak. Saya ijazahnya belum dapat katanya. Apakah boleh masuk wisuda, Pak? Gimana nih Pak Iqbal? Boleh. Jadi kalau ijazah itu silakan menghubungi prodinya masing-masing untuk melengkapi syarat ya sidang, revisi skripsi dan lain-lain, itu ijazah tuh. Tapi ketika kalian sudah selesai di sidang akhir kan udah ada nilainya, KRS yang udah muncul semua 144 atau lebih ya. Itu berarti udah selesai kuliahnya gitu ya. Masalah ambil ijazah sih masing-masing ke prodi masing-masing. Ke kampus lagi gitu. Tapi kalau misalkan di sini kegiatan wisudanya, dilantiknya gitu sudah bahwa sudah selesai. Bisa jadi gini, bisa jadi mahasiswanya sudah wisuda tapi ijazahnya belum diambil, bisa. Itu tergantung, kan kadang ada mahasiswa yang pengen ijazahnya dititipin aja di kampus sampai 10 tahun, itu terserah sih. Mau dititipin di kampus juga nggak apa-apa, cuman itu terlepas dari itu, wisuda tetap dilakukan ketika bahwa menyatakan sudah selesai masa kuliah gitu. Itu sih prosesi itu. Ya,
Nah, itu juga terkait sama ini Pak Iqbal, boleh dijelaskan lebih sekali lagi mungkin apa yang perlu dibawa nih sama calon wisudawan nih Pak Iqbal. Dan juga bertanya berkaitan sama ini, takutnya nih salah nih, ijazah dibawa-bawa, nih nggak perlu ya, apa aja nih Pak Iqbal? Untuk yang laki-laki pakai Ijazah. apa, perempuan pakai apa, terus bawa apa aja? Oke. Pakaian ya. Saya Ya, share sedikit, nanti saya share dulu deh yang materi yang tadi ya, takutnya ini bentar. boleh. Ini silakan nanti ini ya, di download. Dibaca-baca lagi aja. Nah, dibaca lagi. Ini sudah jelas sih sebenarnya ya. Tadi sudah dijelaskan jas. Nah, jasnya boleh nggak pakai jas nggak Pak? Saya nggak punya jas katanya. Boleh nggak nih? Nah, jas. Ini ya teman-teman, ini kita masih ada 1 minggu nih ya. Kalian punya teman sendiri, kalian bisa sewa, pinjem aja buat 1 hari. Bukannya nggak boleh pakai baju putih sih, nanti kalian beda sendiri masalahnya. Yang keren, yang lainnya keren, kalian enggak gitu. Jadi ini masih ada 1 minggu, silakan mencari jasnya masing teman gitu yang punya jas hitam, warnanya bebas, mau hitam atau gelap juga boleh, terang juga sebenarnya nggak masalah kalau buat kami ya, karena itu buat nanti foto-fotonya sih. Yang biasanya nih setelah wisuda selesai, toganya ada yang dipakai, nanti ada yang dilepas. Nah itu tuh foto-foto kalian atur sendiri, jangan sampai beda sendiri aja gitu. Terus ya masih ada waktu ya, masih bisa pinjam lah, masih bisa pinjam ke teman yang sudah pernah, misalkan yang tahun kemarin ada yang udah wisuda, kalian bisa pinjam jasnya. Itu bukan masalah besar sebenarnya menurut saya ya. Terus tadi apa Pak Ridwan? Pakaian ya? Pakaian ya, tadi pakaian perempuan pakai. Buat perempuan pakai kebaya, celana bawahannya silahkan bisa disesuaikan gitu, bisa pakai samping, bisa pakai celana, disesuaikan aja. Terus bawa sepatunya yang nyaman buat kalian jalan, jangan yang bikin kalian susah jalan gitu. Karena takutnya kalau susah nanti ketika jalan jatuh kan berbahaya juga. Jadi silakan aja pakai heels boleh, tapi yang nyaman jalannya 5 cm, 3 cm gitu masih oke. Atau bahkan sebenarnya flat shoes pun masih boleh. Ya. Digunakan ya. Yang penting aksesnya berjalannya tidak mengganggu jalannya kalian lah, gitu. Terus untuk kemeja warna apa ini bebas. Balik lagi, kita nggak atur kemejanya harus warna putih atau warna apapun. Jadi laki-laki pakai kemeja warnanya sesuaikan sama jasnya. Terus celananya juga berarti celana bahan biasanya. Terus ke bawahnya sepatu pantofel, sepatu ya kalau sepatu olahraga jangan sepatu futsal, ingat tuh dari acara wisuda ya. Jadi sepatu yang rapi lah, Kets ya? Boleh, Kets boleh, tapi Kets yang memang formal gitu, yang kira-kira bisa masuk ya. Yang semi formal ya bisa dicari. Disesuaikan aja. Nggak ada penilaian gini poinnya. Nggak ada penilaian dari penerima tamu, oh kamu sepatunya futsal, jangan masuk, nggak gitu sih. Tetap masuk, cuman kaliannya nanti yang akan ya mungkin beda dengan yang lain jadinya, gitu. Ya, buat pakaian sih. Saya udah share ya tadi materinya ya, silakan dicek lagi. Oke, nah sebelum nanti ke Pak Ridho nih mengenai tadi ada juga yang beberapa mahasiswa calon wisudawan yang nginep di hotel Pop nih, itu kan masih di dalam ini, nanti gimana ya, nanti sebentar. Sebelum itu memastikan dulu nih Pak Iqbal, ada yang nanya, saya ada nggak mudeng ya. Jadi vaksin itu untuk siapa nih, wisudawan atau pendamping atau semuanya nih Pak Iqbal? Semua. Karena ya? Ini kan ketentuannya adalah ketentuan peraturan kota ya, dari kota atau Pemprov. Memang harus melakukan booster. Jadi ketentuannya untuk semua panitia, wisudawan, pendamping. Cuman balik lagi itu diarahkan buat ke sana. Kalau misalkan tidak ada booster, ya menggunakan swab test gitu. Oke, jadi di swab ya kalau belum, atau misalnya memang tidak bisa vaksin ya karena komorbid, itu silakan aja di swab test. Oke, kemudian berikutnya tadi langsung saja kita ke Pak Ridho dulu ya, berkaitan dengan tadi hotel Pop nih Pak, jauh nggak nih Pak? Tadi belum dijelaskan nih Pak, malah silakan Pak Ridho. Oke, kalau Hotel Pop kan juga masih dalam bagian dari Hotel Citylink ya, di bawahnya Hotel Haris juga. Hotel Pop masih lingkup dari
convention hall juga, mall juga. Jadi nanti bisa langsung ke arah convention hall. Tapi tetap arus jalannya pasti akan arahnya sama seperti masuk tadi. Nanti ada tetap melalui ada sebelum sebelum masuk ke ruangan ada register. Nah, pasti akan melewati itu. Jadi bisa langsung kalau yang dari Hotel Popnya nantinya. Oke. Ya, jadi tetap walaupun mau nginep di mana saja, ya walaupun di Citylink juga tetap melalui akses itu ya, karena Betul. kita sudah membatasi nih ya, akses masuknya hanya satu ya Pak Rido ya. Betul. Akses masuknya hanya satu. Nggak jauh tuh, tadi bilangnya jauh apa? Enggak, itu masih enggak jauh. kawasan ya. Iya. Cuman tetap akses masuknya sama ya, seragam dengan yang lain. Ya. Oke, kemudian ini juga masih nyambung juga sama yang tadi, Pak, boleh pakai face shield atau enggak nih? Tadi harus masker ya, Pak ya? Pak Iqbal, harus masker ya? Iya, sebetulnya face shield itu tidak disarankan pakai face shield ya. Itu juga sebenarnya jadi deg-deg, kalian bayangin kalian bawa map nanti terus bawa tas, bawa face shield, jadi agak deg-deg juga sama kaliannya sih. Gak usah, memang takutnya ke makeupnya luntur, ketutup kali ya buat masker. Cuman gini, itu kan masker dibawa saja, tidak harus dipakai. Sebetulnya dibawa aja. Tapi kalau misalkan memang ada momen ada ketentuan buat pakai, tinggal dipakai gitu. Ya nggak sih? Kan sekarang juga kemana-mana di mall juga nggak semua harus pakai masker ya, tapi dibawa gitu. Nah, ketentuannya itu sih. Pun itu pada saat pelantikan boleh dibuka. Boleh dibuka. Saya sih sarankan ketika foto justru dibuka biar kelihatan mukanya gitu. Jadi maskernya dibawa. Masalah dipakai atau enggaknya tergantung masing-masing. Kalau misalkan sekarang kan sebenarnya sudah memang agak mereda, tapi kita tetap mengikuti protokolnya, harus membawa masker, menggunakan masker, sanitizer dan lain-lain, tetap mengikuti protokol. Tapi kalau misalkan secara teknisnya seperti apa, ya nanti kalau disuruh pakai masker ya pakai masker, karena maskernya udah dibawa gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, face shield lebih ribet lagi nanti pakai bawa face shield lagi, karena kan face shield lumayan gede nih. Iya, buat pegangan di bawah-bawahnya jadi ribet sendiri gitu. Udah aja masker yang tali gitu, yang lebih mudah untuk dibuka pasangnya dan lain sebagainya. Oke, jadi tidak disarankan ya pakai face shield, udah pakai masker aja, lebih gampang, lebih simple ya. Nanti pada saat foto ya Pak ya, itu nanti bisa dibuka supaya nanti pada saat pemotretan pelantikan bisa kelihatan nih wajahnya. Ya, selama ini kan kalian kuliah ya kemarin-kemarin pakai masker tuh. Nah, sekarang saatnya pada saat pelantikan ya. Oke, kemudian nanti itu ada undangan ya Pak ya? Pada saat pengambilan toga itu dengan undangan, nanti di situ bentuknya fisik, bukan dikasih file fisiknya. Iya. Jadi untuk pengambilan toga perangkat wisuda itu ada beberapa barang yang kalian bawa, nanti itu termasuk undangan yang akan dikasihkan ketika wisuda tanggal 29. Jadi undangannya memang harus dibawa dulu di kampus. Pengambilannya boleh diwakilkan. Terus kalau pembayaran buktinya hilang, silakan koordinasi aja dengan yang nanti ngambilnya di sana timnya. Kalau yang di Bandung berarti Pak Danang, kalau yang di Jakarta Ibu Rini, masalah bukti bayarnya hilang gitu. Atau mungkin kalau misalkan ada bukti chatnya kalian udah bayar, silakan dilihatin aja. Itu secara teknis mah kita memberikan perangkat wisuda supaya tidak ke orang lain. Jadi makanya bukti bayarnya dibawa. Tapi kalau misalkan bukti pembayarnya hilang, ya nggak usah panik juga, tinggal datang nanti pastiin lagi bahwa ini kamu atas sama ini sudah bayar dan lain sebagainya. Itu tinggal datang ke sana aja. Terus tadi buat undangannya balik lagi ya, kalau untuk undangan memang harus diambil ke kampus karena undangannya itu bentuknya fisik, bukan bentuk undangan WhatsApp grup gitu. Itu. Terus mungkin nambahkan juga dari Pak Rido untuk yang bawa kendaraan. Jadi kan ada dua jenis nih, ada yang diantar pakai drop off atau pakai Gojek atau Grab gitu. Itu kalian bisa menggunakan itu. Terus kalau misalkan dia pakai e-tol langsung masuk ke lantai 3 lantai 3, terus drop off di situ, terus supirnya langsung balik. Nah itu kalau misalkan yang pertama lebih mudah sih, tinggal pesan Gojek atau Grab antar ke Citylink. Kalau misalkan dia punya e-tol masuk ke dalam,
Kalau misalkan enggak, berarti nanti di bawah. Itu untuk yang kalau misalkan bawa kendaraan sendiri, pastikan e-tol, ada e-tol. Bukan di undangannya e-tol, bukan. Undangan bentuknya fisik, e-tol terpisah. Jadi untuk tappingnya bisa pakai e-tol dari Mandiri, bisa pakai Brizi, bisa pakai Flash, bisa pakai money digital lainnya. Yang penting kalian bawa itu untuk akses bayar parkirnya. Untuk yang bawa kendaraan, kalau motor boleh pakai tunai. Lalu untuk kendaraan umum sih, kalau saya sih nyaraninnya lebih baik pakai Gojek atau Grab aja berangkatnya. Nanti pulangnya kalian bisa dijemput sama kalau misalkan biasanya kan foto keluarga tuh belakangnya setelah balik ke foto keluarga, mungkin pulangnya baru dijemput sama kakaknya atau sama yang lainnya, sama suaminya gitu. Baru dijemput sambil suami dan anaknya nungguin dulu di mall gitu, jam sebelum bubar, jam 11-an udah masuk, datang di mall main sama anak, selesai wisuda baru ketemu di mall. Itu sih kalau saya sarankan ya. Jadi kendaraan umum paling kalau misalkan ada yang teman dekat bareng-bareng, berangkat bareng juga nggak apa-apa pakai Grab. Yang penting datang aja ke sana. Itu. Terus apalagi kira-kira tadi Pak Ridwan? Ya, sebentar. Ini saya juga lagi baca nih. Yang lain masih berkutat masalah baju. Sudah ya, tadi sudah dijawab. Kemudian, oh ya ini Pak, untuk Gladi itu untuk wisudawan terbaik ya. Jadi Ya, teman-teman wisudawan terbaik. nanti tinggal datang di hari Sabtunya saja. Ya betul ya Pak ya, tanggal 20. Bukan. Ya, gimana Pak Ridwan? Untuk yang lain yang bukan wisudawan terbaik, nanti tinggal datang saja di hari Sabtu ya, jam 7. Maksimal jam 8 ya Pak ya? Jam 8 kurang udah datang karena kita mulai jam 8 ya. Nanti kalian tinggal ngikutin aja sih. Jadi kita sudah ada panitianya, nanti diarahkan pada saat pelantikan segala macam. Oke, berikutnya ada yang belum kejawab belum ya? Nanti Pak Ridwan dan Pak Iqbal dan Pak Ridho mungkin bisa bantu. Mungkin ada yang mau menjawab dulu. Beberapa orang ada yang membawa pendamping lebih, walaupun di dalam undangannya itu ada 2, nanti nunggu di mana gitu. Ya. Nah, kalau di lantai 3 nantinya itu tempat tunggunya ada namanya mini cafe. Mini cafe itu persis di depan lantai di video kita tadi ada pintu kaca. Nah, di depannya itu ada mini cafe, bisa nunggu di sana nantinya. Di lantai 3 tadi. Kalau yang pendampingnya berlebih ya. Terus ada yang nanya toilet. Nih gimana nih, kan di dalam gedung ada toilet nggak? Nanti kebelet mau apa segala macam. Di dalam ada toilet. Ada ya. Ada toilet, tenang saja. Makanya orang nggak boleh keluar itu. Toiletnya emang di dalam lokasi convention hall. Jadi aman aja. Ya. Sudah tersedia di dalamnya. Cuman mungkin tambahan buat akses ke toilet nanti diberikan ke waktu-waktu yang tidak krusial gitu. Jadi nanti tinggal ngomong ke panitia mau ke toilet di satu waktu, jadi nggak semuanya ngabring ke toilet, bakal penuh juga, nanti akan diatur oleh panitia. Seperti itu ya tambahan. Ya, jadi nanti ada waktu nih jam 7 sampai jam 8. Nah, kalau bisa tuh ya kalau mau ke toilet itu tuh jam-jam itu dulu. Jadi supaya nanti pada saat pelaksanaan nggak bolak-balik ya. Tapi ya walaupun nanti suka aja ada ya gitu, tapi nanti aja lah nih di saat-saat tertentu nanti kalian bisa izin ke toilet. Oke, terus apa lagi? Nah, oke, ini saya takutnya kelewat ya. Ini Inge Ayasa nanya, adik saya usia 14 tahun bisa masuk atau harus swab juga? Tadi sudah ya masalah swab. Untuk masalah usia kita nggak akan mintain nomor kartu Indonesia Pintarnya berapa tahun sih umurnya. Yang penting tidak ribut gitu. Yeah. Makanya di umuran 15 tahun ya berarti SMP ya. SMP kan udah paham SMP ya. Tidak lari-lari di dalam ruangan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu silakan aja ya. Terus Ani Nurhayati ini nanya, dia udah ngambil toga tapi tidak mendapatkan undangannya, makanya walaupun yang sudah punya toga sebelumnya, sudah punya map sebelumnya, tetap bawa tetap ngambil ke kampus untuk bawa undangan dan perangkat wisuda lainnya. Khusus untuk mapnya dibawa lagi pada saat pengambilan perangkat tersebut. Itu nanti itu udah dijelasin di PowerPoint yang saya kirimkan ya. Ya, ini pertanyaan terkait itu. Terus mungkin ada yang di luar ini yang mau bertanya, raise hand bisa Pak? Nah, langsung aja mungkin ya, kalau ada yang mau bertanya secara langsung
Ini ada yang belum kejawab ya tadi, mungkin ada yang kelewat. Silakan raise hand dulu saja. Oke, di sini Sondang Persiholan. Ya, silakan tanyakan aja langsung. Iya, terima kasih Pak. Bapak maaf mau tanya, kalau yang untuk Geladi kan untuk wisudawan terbaik, nah itu nanti diinfokan oleh siapa ya Pak? Makasih. Oke, wisudawan terbaik nih Pak. Nanti diinfokan kapan dan siapa yang akan memberitahukan. Oke. Wisudawan terbaik akan diinfokan oleh kemahasiswaan atau oleh prodinya masing-masing ya. Jadi wisudawan terbaik tuh kalau MM 1, akuntansi 1, manajemen 1, terus SI 1, SK 1, terus sama yang universitas 1. Jadi total ada 6. Ada 6 orang yang nanti akan dikoordinasikan untuk datang pada saat gladi ya. Karena ada kegiatan berbeda, tapi untuk pelantikannya sih semuanya relatif sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nanti ikutin arahan panitia atau kalian bisa lihat YouTube channelnya Humas Inaba pelantikan tahun 2021 seperti apa. Seperti itu. Tadi juga kalau misalkan ini yang mungkin datangnya terlambat, video penjelasan saya tadi pagi bisa dilihat lagi di YouTube channelnya Humas Inaba. Itu Pak Ridwan. Siap. Selanjutnya ini ada Dalimawati. Ya, silakan Dalimawati, dinyalakan mikrofonnya. Mau bertanya apa? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang ya. Pak, izin bertanya. Saya kan kebetulan yang dari Jakarta. Dan kebetulan saya mau pesen yang di hotel langsung, tapi melalui PIC-nya Ibu Rini. Kemarin ketentuannya seperti itu. Nah, tadi kan untuk acaranya kan lebih dari jam 12. Sedangkan untuk saya rencana itu masuk di tanggal 28, di tanggal 29-nya itu selesai, Pak. Maksud saya cuma satu malam saja. Sedangkan untuk ketentuan check-out itu kan jam 12 siang. Untuk yang wisudawan sendiri, apakah ada kebijakan untuk terkait check-out-nya, Pak? Terima kasih. Oke. Itu yang tinggal di Haris atau di Pop ya? Yang di Haris, Pak. Di Haris. Saya di Haris. Memang ketentuan check out itu jam 12 karena mereka disewakan lagi ke tempat yang lain. Jadi untuk kondisi kayak gini otomatis pagi-pagi udah disiapkan aja Mbak Delima untuk beres-beres supaya nanti tinggal dibawa. Nah, masalahnya diambil atau enggak mungkin bisa dititipin ke resepsionis untuk barangnya udah selesai di packing nih, tinggal dibawa aja dititipkan dulu. Gitu sih untuk check out-nya ya. Karena kegiatan kalian dilaksanakan sampai selesai jam 1-an. Jadi kalian datang tinggal check out-nya aja ke resepsionis. Barangnya udah dibawain dari atas ke bawah. Itu bisa seperti itu sebetulnya. Jadi untuk barang-barang pastiin semuanya pagi-pagi itu jam 7 jam 8 tuh udah disiapkan gitu. Barangnya kalian bawa, simpen di resepsionis juga boleh, barangnya udah disimpan. Jadi karena nggak akan mungkin kesempat lagi tiduran lagi ke hotel gitu, nggak mungkin ada kesempatan buat tiduran lagi. Jadi barangnya udah siap dibawa, disimpan aja di resepsionis, atau kalau mau bawa-bawa ke convention hall ya nanti disimpan di ruangan yang kita siapkan. Gitu. Jadi karena itu sih ketentuan dari hotelnya ya. Jadi untuk yang menginap itu memang check out jam 12 itu udah ketentuan sana. Kita nggak sampai ke situ sih, Mbak Nurima. Gitu. Ya, jadi lebih baik dari pagi sudah check out ya dari Mbak ya. Jadi jangan ada barang lagi yang masih tertinggal di dalam hotel. Oke, berikutnya nih ada dari Mai. Silakan mau bertanya apa? Iya, terima kasih Bapak. Sebelumnya izin bertanya, kalau misalkan untuk orang tua itu kan misalkan belum vaksin ya Pak, belum vaksin 1, 2, 3, itu kan otomatis nggak bisa. Nah, kalau misalkan swab masih nggak bisa, itu gimana ya Pak? Soalnya kan memang nggak bisa divaksin atau di swab gitu Pak. Maksudnya nggak bisa divaksin gimana maksudnya tuh? Iya, keadaannya sakit gitu misalkan. Gimana nih Pak Iqbal kebijakannya? Ya ini saya ngulang aturan dari pemerintah untuk kegiatan pelaksanaan ini memang harus yang sudah divaksin booster dan vaksin sama di swab.
itu sih saya menyampaikan hal itu. Jadi untuk kegiatan ini memang sudah dipastikan atau di swab booster. Nah, terkait yang Mbak Mai itu kalau misalkan ada yang yang tidak bisa ya, yang tidak bisa ya bawa saja masker dan lain sebagainya, ikutin aja protokol yang lainnya. Nanti kita juga nggak pengen si acara ini jadi penyebaran virus COVID lagi. Saya nggak seperti itu. Jadi kita tetap ikutin protokol kesehatannya. Itu sih yang saya bisa sampaikan ya, Mbak Mai. Saya nggak bisa ngasih jawaban seperti apa. Paling ya kalau misalkan tidak bisa memang karena ada penyakit dan lain-lain, tetap aja dibawa masker dan lain sebagainya. Oke, ya jadi lebih baik sih kalau misalkan ini ada dari pendamping yang memang sudah mengikuti ketentuan ya, Maya ya. Jadi kalau berhalangan dan lain sebagainya, ya lebih baik sih yang aman saja ya, mungkin begitu ya. Baik, Mbak. Ya kita menghindari aja ya. Menghindari saja ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama-sama. Oke, berikutnya ke Jihan nih, Jihan Alda, silakan, Jihan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak mau tanya, kan untuk pendamping yang bisa masuk itu kan 2 orang ya, Pak ya. Nah, tadi saya dengar dari Pak Rido untuk pendamping tambahan itu kan ditunggunya di kafe mini. Nah, untuk pendamping tambahan itu biasanya disuruh bayar lagi apa gimana ya, Pak ya? Kalau misalkan untuk yang tunggu di kafe. Iya, iya. Oke, saya bantu jawab kali ya, Pak Rido ya. Oke, boleh. Nah, pertama gini, yang disebut pendamping itu adalah yang masuk ke dalam. Pendamping itu yang masuk ke dalam. Jadi pendamping tambahan itu dia beli undangan lagi untuk masuk ke dalam. Nah, kalau yang nganterin itu tadi dari Pak Rido bisa ada buat di luar. Jadi yang nganterin ini memang tidak masuk ke dalam convention hall. Jadi di luar. Jadi itu yang nganterin bisa pagi-paginya nungguin dulu di kafe atau bisa masuk nanti ketika mall buka nungguin di mall. Mungkin itu sih tambahannya. Silakan Pak Rido. Oke, betul Pak Iqbal. Jadi pendamping ini yang memiliki kartu undangan. Jadi undangan itu misalkan diizinkan 2 pendamping, kan ada beberapa orang yang melakukan tambahan. Nah, nanti ada undangan tambahan tersendiri. Nah, itu saya menganggapnya semuanya pendamping itu yang masuk. Nah, nanti yang tambahan ini di luar dari undangan tersebut. Nanti di luar itu di lantai 3 karena mall belum buka, nanti ada mini cafe yang dibuka di depan lantai 3 tadi. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tersasar mungkin nggak di lantai 3, masuknya nanti ada petugas kami juga yang mengarahkan ke mini cafe. Jadi yang masuk ke dalam yang ada undangan untuk pendampingnya. Ya. Jadi dijelaskan kembali ya, ditekankan kembali yang masuk ke dalam convention hall adalah yang memiliki undangan ya. Jadi yang nggak bisa yang nggak bawa undangan yang nggak bisa masuk intinya ya. Jadi kalian pastikan yang pendamping ini siapa gitu yang nanti bisa masuk, harus punya undangan. Nah, kalau yang nggak punya undangan ya nanti bisa di mini cafe atau bahkan kalau belum bisa masuk ke dalam mall ya bisa di luar dulu gitu ya. Nanti pada saat jam 10 ya biasanya mall buka, nah baru itu bisa masuk ya. Itu kan bebas ya kalau mall ya. Oke, kemudian di sini Dini ya mau bertanya. Silakan Dini. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau untuk wisudawan kan itu diwajibkan untuk memakai jas ya. Nah, kalau untuk pendamping itu harus memakai jas juga atau boleh seperti batik atau kemeja? Oke, silakan Pak Iqbal. Oke, langsung. Buat pendamping sih boleh bebas, boleh pakai batik aja sih kalau pendamping ya. Yang pakai jas sama yang pakai kebaya itu untuk wisudawan. Tapi untuk pendampingnya mungkin kalau ibunya pakai baju yang rapi saja, yang biasa keundangan seperti apa, bapaknya pun sama. Mungkin kalau mau pakai jas boleh, pakai batik saja juga nggak apa-apa. Yang itu yang penting untuk wisudawannya pakai kebaya dan jas. Gitu. Okay. Nah untuk pertanyaan juga untuk yang lanjutan langsung aja Pak Ridwan, mungkin dua-dua lagi, Elis sama Ayu langsung aja nih. Oke, Elis boleh silakan mau bertanya.
Ya Pak, Assalamualaikum. Saya mau tanya Pak, kan saya dari Jakarta ya Pak. Ya. Kan ibu saya sama bapak saya kan baru vaksin 1. Nah kira-kira vaksinnya tuh harus kan kalau kemarin dapat infonya kan antigennya kan 1 kali 24 jam ya Pak. Berarti kan saya harus cari yang di Bandung tuh. Dan rencananya kan saya ke sana naik travel, nggak ada kendaraan. Kalau saya di Bandung kan saya harus nyari-nyari lagi. Kira-kira kalau kayak antigennya tuh di Jakarta bisa atau enggak ya Pak? Oke, gimana Pak Iqbal? Langsung aja satu lagi Pak. Langsung saja. Ya, ini ada satu lagi Ayu Ramaida, silakan Ayu. Selamat pagi Pak. Ya. Izin bertanya Pak, ya, kalau misalkan ganti pendamping itu bisa nggak Pak? Karena kebetulan kemarin saya sudah daftar, nah keduanya itu ternyata berhalangan gitu. Bisa nggak Pak? Silakan, berarti nyambung nih Pak Iqbal. Ya, yang pertama tadi mengenai vaksin swab ya, boleh di Jakarta, yang satunya lagi ini boleh diganti nggak ya? Gitu. Mengapa? Oke, buat vaksin ya 1 kali 24 jam untuk kegiatan ini. Untuk lokasi vaksin itu kalau misalkan Mbaknya naik travel di Bandung tuh sebenarnya di Festival Citylink ada tempatnya, tapi saya nggak tahu apakah dia buka atau nggak dari pagi. Itu sebetulnya di Bandung di Festival Citylink-nya. Tapi kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa, Jakarta dulu aja, yang penting udah dibawa. Barangkali nanti di Bandung ada baru vaksin booster lagi, kalau enggak ya udah pakai yang Jakarta. Itu karena kita buat memenuhi ketentuan yang dari peraturan aja. Terus untuk pendamping boleh diganti, boleh. Yang itu kita nggak data sih, yang datang adalah suami atau istri atau orang tua atau om atau tante, itu kita nggak data siapa yang datang. Yang penting undangannya itu untuk 2 pendamping. Kalau misalkan salah satu berhalangan untuk hadir, misalkan orang tua bapaknya nggak bisa karena dinas luar kota, diganti sama kakaknya, ibu sama kakak, itu boleh aja. Yang penting satu undangan itu 2 pendamping, kecuali undangan tambahan itu 1 orang 1 undangan. Untuk undangan tambahan seperti itu. Jadi untuk undangan masih pendamping mau diganti-ganti masih diperkenankan. Nah, begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Danang. Ya, izin menambahkan karena dari tadi mungkin masih ada yang belum jelas ya terkait pengambilan perlengkapan wisuda. Jadi untuk kampus Bandung itu pengambilan perlengkapan wisuda itu di tanggal 25 dan 26 Oktober 2022, itu di hari Selasa dan Rabu. Dan untuk pengambilan perlengkapan wisuda ini, bagi wisudawan yang sebelumnya sudah mengambil toga dan map ijazah, itu pada saat pengambilan di tanggal 25-26 itu harus membawa lagi map ijazahnya. Karena nanti pada saat wisuda akan ada prosesi penyerahan map ijazah. Dan untuk ijazahnya itu tidak usah dibawa, hanya mapnya saja. Gitu. Jadi untuk wisudawan yang sudah mengambil toga dan map ijazah sebelumnya, yaitu yang sudah menerima di hari-hari sebelumnya, itu diharapkan pada saat pengambilan perlengkapan wisuda di tanggal 25 dan 26, itu wajib membawa map ijazahnya kembali. Dan jangan lupa untuk membawa bukti bayar. Dan jika bukti bayarnya itu hilang, bisa dilihat di siakat teman-teman semua gitu. Jadi kan ada histori sudah lunas dalam melakukan pembayaran wisuda. Itu. Dan untuk di kampus Jakarta itu akan dilaksanakan di tanggal 26 dan 27 Oktober 2022. Itu hari Rabu dan Kamis. Dan berlaku sama untuk wisudawan Jakarta. Jadi untuk yang sudah mendapatkan toga dan map ijazah, harap dibawa kembali map ijazahnya pada saat pengambilan perlengkapan wisuda yang lain gitu. Nah, jadi nanti kawan-kawan di sini itu akan mendapatkan yang pertama undangan, jika yang sudah mengambil toga sebelumnya, jadi akan mendapatkan undangan, dan jika yang belum mendapatkan perlengkapan apapun, itu nanti akan mendapatkan toga, undangan, plakat gitu. Nah, nanti teman-teman wajib membawa undangan tersebut pada saat wisuda. Jadi diharapkan di sini semua mengambil perlengkapan wisuda di tanggal yang sudah ditentukan. Itu paling tambahannya. Dan
jika bukti bayarnya hilang bisa dilihat di si akad teman-teman semua. Nanti bisa ditunjukkan histori pembayarannya sudah lunas atau belum gitu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau masih kurang jelas? Sudah cukup kemungkinan ya Pak Danang ya, mengenai sudah cukup jelas nih ya, tentang penjelasan acara wisuda kali ini. Oke, saya resume aja ya untuk pelaksanaan wisuda itu silakan berkumpul ya atau datang di tanggal 29 ya, 29 Oktober 2022 jam 7 ya sudah ada di lokasi ya Haris Convention Center di Jalan Petak ya, Kota Bandung. Ya bagi yang dari Jakarta ya bisa dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Kemudian untuk pengambilan undangan ya itu dari Bandung dari tanggal 25 sampai tanggal 26 ya, dan yang Jakarta 26 dan 27. Silakan bawa kembali ya. Kemudian map yang sebelumnya sudah pernah ngambil toganya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena itu nanti digunakan pada saat pelantikan. Ya, jangan lupa ya. Kemudian di sini sudah disediakan juga ya di grup chat atau bisa di ini lagi Pak. File yang tadi penjelasan di hari ini, atau kalau misalkan kalian ini silakan dilihat saja di grup di YouTube ya, di YouTube Humas Inaba. Nanti di situ acara hari ini, acara sosialisasi ini bisa dilihat kembali. Oke, itu aja ya. Sekian mungkin sosialisasi wisuda Universitas Indonesia Membangun 2022 ya, Pak Iqbal. Kalau saya lihat di chatnya saya udah bercanda-bercanda ya, berarti udah ngerti ya. Ya. Jangan bercanda tapi nggak ngerti. Jadi yang belum paham lagi tinggal lihat lagi YouTube channelnya Humas Inaba, arahan masuknya. Terus ini juga saya udah kirim lagi nih untuk bahan pembahasan pelantikannya itu bahan tayang saya udah sampaikan lagi. Terus ya selamat untuk para calon-calon wisudawan nanti untuk dilantik. Jadi diharapin karena ini adalah momennya kalian, dipersiapkan dari jauh-jauh, jangan jangan sampai nanti pada saat dekat-dekat baru limpung, oh saya belum punya jas dan lain sebagainya. Jadi dipersiapkan dari jauh-jauh nih, karena kita juga sosialisasinya 1 minggu sebelum pelaksanaan. Jadi masih jauh ya? Masih banyak waktu. Jadi kalaupun ada masalah bisa kontak ya, untuk di Bandung bisa kontak langsung ke pada saat pengambilan wisuda nanti bisa tanya pengambilan toga bisa tanya lagi teknisnya. Jadi itu sih. Pak Ridwan. Ya, sudah cukup mungkin ya untuk sosialisasi di siang hari ini. Terima kasih kepada para pembicara ya yang mengisi sosialisasi di hari ini. Oke, terakhir ada pantun dari saya. Ya. Burung pelikan, burung cendrawasih, bila dicari jangan dimakan. Cukup sekian, terima kasih. Saya Ridwan undur diri. Kita ketemu minggu depan. Mantap. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.